rumah, kembali lagi di podcast kesayangan kita, apalagi kalau bukan Bisik Bincang Asik. Nah teman-teman Garangers di rumah, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Siapa aja tamu-tamu kita hari ini sih Pak? Bintang tamu kita kali ini sangat luar biasa sekali. Ada ibu muda yang sangat menginspirasi. Terus Wow. ada kakak yang muda sekali, walaupun dia masih kuliah, tapi dia sudah berprestasi di tingkat nasional ya. Ada Ibu Mika dan Kak Fris. Halo. Nah, Ibu Mika nih biasa dipanggil apa sih Kak biar lebih akrab nih? Ibu, kakak boleh. Kakak boleh ya, Kak Mika ya. Banget Keren kakak banget ya. ya. Dia auranya lebih muda ya. Benar ya, nggak setar umur. Kesibukan Ibu Mika apa nih? Wah, lupa. Kak atau ibu nih jadinya? Tadi udah dibilang Ya, kak, kakak. kak atau ibu nih? Kakak deh ya. Kita Kakak. biasanya manggilnya mami. Mami aja lah. Mami Biasa ya. sama mami. Mami Mika, bukan Mami Mami Kado Mika. ya. Bukan. Beda lagi ya, mami Ya, kado. Mami Kado. Bisa nyanyi ya kalau Mami. Bisa. Bisa ya. Bisa baca pokoknya. Kesibukannya apa nih Mami? Mami. Iya. Mami Mika kesibukannya apa? Oh iya, iya. Deg-degan. Kenapa ya? Alhamdulillah. Oke, Mami Mika kesibukannya lagi apa nih akhir-akhir ini? Semenjak Kalau sekarang kan memang kebetulan jadi ASN ya, di Iya. perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu sebagai ibu rumah tangga, ngurusin suami sama anak. Anaknya udah 1, alhamdulillah. Bukannya kita juga anak mami ya? Pasti dong, ya Allah, anak saya tuh mah banyak. Wow, Iya, sebangkam itu. merangkap ya. Kalian juga kan ya? Nggak ngerasa? Iya enggak ya? Ya. mulai dari sekarang kita jadi anaknya Mami Ada Mika namanya ya. Jadi kalau kita mau minta apa, mau bayar itu. uang kuliah, kita cari Mami Mika. Iya, benar. Ya. Dan seketika langsung ting hilang. Nggak ada. Kalau lagi butuh cari Mami Mika, kalau Iya, nggak butuh benar. hilang. Anak durhaka ini namanya ya. Nanti dikutuk. Iya. Jadi, Wow, sedih banget. Jadi lagi cantik aja. oh boleh ya. Nah, terus untuk Kak Vince. Kak Vince ini biasanya dipanggil apa sih? Biasanya dipanggil Ferin. Ferin. Ferin, oke. Nah, kesibukannya apa nih Kak selain kuliah? Oke, sekarang freelance juga di salah satu stasiun TV yang ada di Pangkal Pinang. Terus mahasiswa. Enggak apa-apa disebutin stasiun TV-nya. nggak apa-apa ya? Siapa tahu nanti kita Oh, iya. Biar nanti ratingnya naik lagi. Iya, nonton sama sampai teman exposure ya. kita nanti. Iya. Sekarang jadi presenter di iNews TV Pangkal Pinang. Oh, keren Terus ya. juga tergabung dalam startup yang ada di Bangka Belitung. Wow. Keren banget ya bintang tamu kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas topiknya apa nih Kak? Tentang kenakalan remaja serta penanganannya. Nah, pertama-tama saya mau tanya ke Mami Mika sama Friends dulu. Mami Mika dulu deh. Oke. Definisi kenakalan remaja bagi Mami Mika itu seperti apa? Kenakalan remaja yang pasti mereka berperilaku di luar dari kebiasaan yang dilakukan oleh para remaja. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya kenakalan ya, permasalahan remaja menggunakan obat-obatan terlarang. Obat-obatan terlarang, narkoba ya gitu Iya, ya. pergaulan bebas. Pergaulan Pergaulan bebas. bebas ini dia bisa mengarah juga ke hubungan seksual sebelum menikah. Gitu. Kemudian apa lagi? Bolos sekolah. Itu paling sering ya. Tapi aku nggak pernah. Kok bolos. senyum ya? Pernah Mungkin merasakan? kali ya. Pernah melakukan ya? Dia merasa tersindir. Bolos. Banyak. Ya. Kemudian apa lagi? Pada naik kendaraan sendiri kan? Oh iya. Geng motor. Balap-balap motor. Tuh, Geng motor ya. kamu pasti gangster. Oh, bukan. Saya nggak geng motor tapi geng monster. Oke. Ya. Paling wow di sekolah. Baby face ya. Monster apa? Monster air deh. Tahu mau jawab apa? Monster air deh. Itu Apalagi ini salah nih. satu ya kenakalan remaja ya yang bisa kita soroti dan sering kita temui di kalangan remaja ya itu biasanya. Kalau menurut Prince sendiri, menurut Prince kenakalan remaja itu definisinya seperti apa sih? Kenakalan remaja itu sebenarnya kalau menurut pendapat aku ya, ketika mereka mau berekspresi, tapi cara mereka berekspresinya itu menyimpang, Menyimpang. ya gitu, melakukan hal-hal yang merusak diri mereka sendiri bahkan lingkungan, gitu.
gitu. Contohnya apa yang merusak diri sendiri dan juga berdampak pada lingkungan itu menurut Fris gimana? Bisa jadi kayak menggunakan narkoba itu kan berdampak bagi diri dia sendiri itu kan secara tidak sadar, dan juga kepada lingkungannya. Bisa jadi dari dia menggunakan narkoba dia bisa mengajak teman-temannya, yuk kita gunain narkoba, karena mereka merasa kayak narkoba itu enak gitu, padahal hanya sesaat aja. Dampaknya tuh sangat besar banget gitu untuk kehidupan mereka di masa depan. Masa depan. Nah misalnya gini, tadi Fris bilang itu misalnya dia mengajak temannya untuk menggunakan narkoba bareng-bareng. Cara untuk menolaknya itu gimana? Tapi yang tidak menyakitkan hati misalnya seperti itu. Ya harus berani ngomong enggak kayak gitu. Karena apa? Itu kan hak kita ya, mau menerima atau enggak. Ketika diajak nih misal, mami yuk kita gunain ini, enak loh rasanya. Tapi kan kalau kita berani menolak dan kita tahu itu dampaknya nggak baik buat diri kita, ya udah bilang aja aku nggak suka kayak gitu. Karena kalau kita menggunakan itu karena apa kata orang, ya maksudnya kita sebagai remaja sekarang udah berani bertindak loh. Jangan mau-maunya diajak, disuruh dengan paksaan kayak gitu. Aku punya prinsip hidup berarti ya. Aku setuju sih. Artinya kita tahu diri kita, apa yang kita butuhkan, kita tahu yang nggak baiknya apa buat diri kita, ya kita tinggalin gitu kan. Tapi balik lagi kuat nggak kita terhadap godaan sekeliling kita gitu. Kan sekarang nih kan anak-anak sering bilang, jangankan narkoba, nggak merokok aja di kalangan anak-anak, misalnya dia nggak merokok, cowok nggak keren, nggak gaul gitu kan. Hal sepele deh, nggak usah narkoba, rokok aja yang kita anggap itu yang sekarang sudah umum orang biasa lakukan. Kadang-kadang orang bilang anak cowok tuh nggak keren, nggak laki gitu kalau nggak merokok gitu kan. Padahal itu juga bagian. Padahal itu bukan standar menyatakan itu cowok jangan atau tidak ya. Gentleman atau enggak. Ya cuman karena pemikiran atau apa ya, konstruksi stigma masyarakat yang ada gitu ya. Betul. Kalau Darus merokok nggak? Saya nggak ngerokok. Saya dulu kecil ngerokok sih yang permen manis aja. Oh iya. Ya. Pantesan ya. Manis. Giginya dikawati. Iya. Pembatas supaya tidak merokok. Iya, betul. Dipagerin. Dipagerin biar tahu nih, oh nggak boleh Nggak gitu boleh, ya. udah dijaga duluan ya. Coba sih Pak, kayaknya Siva nih ada penasaran Iya. mengenai Penyebab kenakalan. mereka melakukan kenakalan itu seperti apa sih menurut Mami Mika sama Kak Prince? Yang yang pertama kedua. biasanya mereka pengen diakui dan juga Diterima di lingkungan. cari perhatian. Nah, Ya. Gitu. Jadi dia ingin melakukan sesuatu yang berbeda nih supaya menarik. Dia menganggap dirinya keren gitu kan. Padahal itu bisa ditempuh dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Hanya saja dia mencari cara yang mungkin ya kayak zaman sekarang dikit-dikit sensasi jadi viral Iya. kan. Padahal Prestasinya saya- meredup ya, nggak betul. kelihatan. Malah yang memang benar punya prestasi malah tidak digaungkan, Benar tapi sekali. yang melakukan kesalahan ya salah, saya minta maaf, klarifikasi, udah selesai kan. Nah, malah hal-hal seperti ini menjadi viral, menjadi terkenal. Nah, ini yang harus kita luruskan bersama remaja semuanya, bahwa banyak hal positif yang bisa kalian angkat, prestasi lah. Iya, Nah, benar. berprestasi. Apalagi kita kemarin lagi boomingnya pencapaian di Olimpiade. Iya, betul. Iya. Dari emas gitu kan. Begitu kita mengeluh-ngeluhkan keberhasilan para atlet kita, bisa juga kok Harusnya dalam itu jadi prestasinya. motivasi Betul. ya. Banyak hal positif yang bisa dilakukan. Nah, kalau menurut Fris sendiri dari pernyataan Bu Mika tadi bahwasanya hal-hal yang istilahnya berprestasi itu tidak terlalu digaungkan, sedangkan hal-hal yang sensasional itu terlalu wah beritanya dicari-cari orang. Itu penyebabnya kenapa sih hal-hal yang terlalu sensasional itu banyak disenangi oleh orang-orang, terutama netizen ya. Sebenarnya bukan disenangi sih, cuman terkadang orang ini ya, manusia ini kalau ada suatu kejadian buruk atau sesuatu yang tidak benar itu mereka bakal ngomong sana sini, dan itu berita yang A bisa nyampe jadi F kayak gitu, karena banyaknya mulut. Tapi kalau masalah prestasi atau segala macam itu jarang. Kayak istilah gini, satu kebaikan banyak kebaikan tapi rusak karena satu keburukan. Nah, itu maksudnya ya dari situ, dari pergaulan ataupun masalah-masalah yang buruk itu dapat famous maksudnya ya. Tapi prestasi Panggung tidak. lah istilahnya mereka. Tapi kalau saya merasa sih memang hal-hal sensasional itu yang dibuat itu memang netizen kita, karena mereka memberi panggung untuk orang-orang tersebut gitu kan. Memberi panggung untuk orang-orang tersebut tenar. Karena menurut mereka berita-berita seperti itu, asumsi yang baik
ya konsumsi yang baik untuk Iya. mereka gitu kan ya. Sebenarnya balik lagi ya, untuk teman-teman remaja di rumah ya, untuk hal-hal yang kita rasa itu tidak baik, terlalu sensasional ya, merupakan hal yang negatif, sebaiknya kita hindari itu ya. Karena Tapi terkadang mereka juga mikir kayak gini, orang-orang atau anak-anak remaja yang melakukan kenakalan remaja itu mereka nggak sadar iya. bahwa mereka melakukan suatu kesalahan, bener nggak Mi? Iya. Karena mereka berpikir itu mereka berekspresi. Nah, terkadang juga kontrol dari lingkungannya kurang. Jadi menganggap udah biarin aja, apalagi bukan anak saya deh, nggak apa-apa kayak gitu. Ngapain sih ngurusin orang? Iya, Padahal ketika tadi kenapa sensasi bisa dapat tempat, nah gitu ya, mendapat perhatian orang. Karena ada kecenderungan netizen ini lebih suka melihat keburukan orang lain, suka mencari kekurangan orang lain, kemudian jadi pembicaraan. Ya. Nah, itu Ujung-ujungnya sensasi. bullying juga gitu Iya. kan. Nah, ngomong-ngomong bullying, mungkin Siva ada mau ditanyain nih. Saya lebih ke itu sih, mau nanya sama Mami Mika, dulu itu kenakalan yang paling parah itu seperti apa, dan beda dari zaman dulu sama zaman sekarang itu kenakalannya itu sama atau semakin bertambah parah kenakalan remajanya? Kalau karena saya memang generasi milenial ya, kebetulan ya Masuk milenial milenial ya. masih milenial ya, bukan baby boomer atau generasi X ya. Ya Allah, masih milenial kebetulan ya. Jadi memang perbedaannya antara dulu dan sekarang. Sekarang ini bahkan bullying itu lebih ke mental. Karena segala sesuatu mereka udah bisa akses apapun melalui media sosial ya. Karena kita nggak bisa bertatap muka, aku nggak kenal kamu, tapi aku bisa membuli kamu. Hanya dengan Jari manis ya, jari yang mencek gitu ya. ngomong gini, orangnya padahal kalem kan. Iya. Sekarang Tapi begitu di dunia maya Maya. tadi, wah kata-katanya menyakitkan. bukan lagi mulut yang berbicara, Bukan, tapi tapi tangan. jari nih, makanya Jari mulai yang pedas ya daripada iya. mulut. Loh, aku kan cuma ngasih tahu, tapi nggak seperti itu coy. Iya. Semua tuh ada etiketnya, Iya. ada caranya bagaimana dia memberikan saran, kritik. Kan bisa juga ada yang jalur pribadi ya. Iya. Kalau Instagram bisa dia nge-DM-nya. Nggak harus di kolom komentar. Ih gila kamu ya, gendut banget. Ih kamu Seksi kayak banget. Ih kamu kan kayak sapi ya. Misalnya. Itu termasuk ya, walaupun ketika kita membaca kan pasti kita membayangkan, memasukkan dengan nada tertentu, itu Iya. akan menyentuh hati. Menggiring opini juga gitu Betul. kan. Yang Lebih awalnya baik nggak tahu seandainya kan apa-apa, dia gitu. bisa direct message, cukup boleh nih kalau ini ya aku kasih masukan atau gimana, silahkan. Tapi ada kalanya kita tidak terlalu mencampur urusan orang. Iya. Karena memang satu hal ketika kita mempublish itu ke dunia maya dan kemudian ada teman-teman ya yang bisa mengaksesnya, berarti kita tuh sudah memberikan sesuatu yang privacy bagi kita ke ranah publik. Mereka bisa mengaksesnya, bisa memberikan komentar, bisa melihat, bisa membaca apa yang kita tuliskan, dan pro kontra itu pasti terjadi. Nah, ini kan media sosial aku nih, bebas terserah aku dong kayak gitu Punya juga. hak masing-masing Iya. juga kan. Kamu punya hak, orang lain juga punya Punya hak. hak. Jadi ada hak-hak yang harus dipenuhi. Kamu nggak bisa sebebas kamu apapun. Walaupun kamu hak asasi manusia, kamu punya hak asasi manusia, orang lain juga punya. Jadi ada hak-hak yang tidak bisa kamu benturkan, tapi ada juga hak-hak orang lain yang harus kamu pikirkan. Iya, betul sekali. Gitu. Ya, ini kayak kuliah Masukan yang luar biasa. Tapi seru banget lah ya. Ini pengetahuan juga buat kita di sini dan juga teman-teman yang ada di Jadi rumah. memang terasa berbeda banget antara zaman dahulu. Kalau kita ya tatap Kalau muka zaman dulu, kan, bullying itu langsung. ketemu marah aja mak. Iya. Kalau sekarang mainnya pas ketemu cium. berantem, gitu kan. berantemnya di status Iya. kalau sekarang ya. Sindir-sindiran gitu Bahkan kan. aku nggak kenal kamu, kamu nggak tahu aku ada di sini, kamu mungkin ada di Australia, ada di kutub utara gitu ya. Tapi kamu bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Itu Betul. mental bisa drop Iya. gitu kan. Nggak sedikit untungnya kita mungkin budaya kita masih pandangan mengenai bunuh diri itu masih sesuatu yang tabu ya. Mungkin di luar negeri hal Cepat seperti itu sekali ya, membuat down. stres banget Iya, ya. tingkat- Karena kita di sini kan budaya timur, Iya, agamanya bermacam benar. ya gitu kan. Masih ada istilahnya takut, oh kalau aku Benar. bunuh diri nanti aku gimana nih selamatinya, Jadi bukan memang- marah nih misalnya gitu. Nah, support dari orang-orang terdekat juga Iya. penting supaya menguatkan. Terkadang ya itu tadi, ada kalanya bermain media sosial itu baik, tetapi jangan terlalu sering. Sering. Nah, kalau kita nggak kuat dengan seperti itu, ya berat juga akan membaca komen-komen, apalagi setiap pohon dia makin tinggi pohonnya kan makin kencang, Iya. makin bertiup. Iya. Nah, seperti Kita Ferry, juga nggak bisa ya. prestasinya makin banyak, orang yang mungkin ada orang bilang apa, kalau hater itu sesungguhnya dia adalah fans True yang paling lovers, ya.
Jadi dia tuh memperhatikan kamu tuh detail banget sampai kekurangan-kekurangan kamu pun yang kamu nggak sadari dia bisa korek. Nah ketika itu jadi harus kita sadari nggak semua orang bisa menyukai kita, gitu kan. Tetapi jangan pula ketidaksukaan orang itu mempengaruhi hidup kita. Ada satu sisi kita perlu introspeksi diri, tetapi sisi lain jangan pula mengabaikan apa yang kita inginkan. Iya betul sekali. Betul sekali, bijak sekali ya buat Luar kita ya. Namanya juga Nggak nyangka ya. Namanya juga mami kan harus bijak bagi anak-anak di rumah yang menjadi mami. Iya. Lihatinlah mami Kalau yang baiknya bijak, ya. jangan jadi mami, jadi Mima. Lo bukan ya? Siapa itu? Nggak ada. Belum. Oke. Panggilannya ibu, mama. Berbicara bullying, bullying itu kan bagian dari kenakalan remaja. Nih saya mau tanya sama Frins kan juga masih remaja nih, masih muda banget Iya. gitu kan. Iya, Ada nggak? Res ya. Jadi. Ada nggak nih sekarang di lingkungan sekitar Frins ngerasa bullying itu benar-benar sangat luar biasa? Atau Frins sendiri sudah mengalaminya langsung, bisa berbagi Gak pengalaman? usah lingkungan, aku juga pernah dibully loh. Iya. Gitu. Dan Aku juga. Semua orang Kayaknya pasti semua orang merasakan, pasti. ya. Iya, aku jangan sampai jadi pembuli. Aku dibully juga berarti. Bahaya. Iya, apalagi waktu zaman SMP. Enggak sih, maksudnya ketika kita masuk SMP, otomatis kita mau puber ya kan. Iya. Banyak informasi-informasi yang kita dapetin kecil banget sebenarnya, kayak bully nama orang tua Iya, kayak bener. gitu. Terus Dari SD nggak sih kalau kayak gitu? Iya, benar ya. Iya, Terkadang sih. manggil kita nama orang tua kan iya. manggil. kayak gitu, betul. Terus kayak aku kan suku Batak nih ya, punya boru, punya marga kayak gitu. Jadi ketika namanya itu aneh, mereka bakal manggil kita tuh kayak pakai marga kita tapi bahannya olo-oloan kayak gitu. Kayak aku marganya situ meong meong nggak gitu kan? Diplesetin Iya, gitu kan? diplesetin kayak gitu. Padahal hal kecil kayak gitu tuh dibully loh. Padahal itu kayak Hal sepele ya sepele menurut banget, aku ya. tapi itu dampaknya besar Memang banget. terkadang orang alah baper, cuma bercanda. Ketika sesuatu dikatakan berulang itu bukan lagi candaan. Bener. Itu Terus udah tingkat ya. sensitifnya setiap orang itu Iya, berbeda-beda. betul. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan. Betul. sesuatu. Tapi kalau suatu kata-kata yang candaan tetapi dikatakan berulang itu Iya, bullying. benar. Ingat itu. Terkadang kita kan nggak ngerasa ya, tapi kita seringkali ketemu dia itu terus yang kita lakukan. Rasanya nyes banget. Berarti loh, itu Bi. ya bullying. Paling yang orang paling tahu perlu tahu itu adalah gini, memang tujuan kita tuh menyampaikan sesuatu baik, tapi caranya kadang salah gitu kan, caranya kadang salah, makanya diartikan oleh orang lain juga salah. Padahal intention maksud kita itu baik, tapi cara kita kadang salah, itu memang sulit diterima. Kayak kita dulu nih masih kecil, maksud orang tua mau ngajarin, tapi kan marah-marah, kita juga sebel gitu Dia kan. pas ngomong marah-marahnya Enggak, aku bukan mama ya. Aku cuma menirukan pengalamanku masih kecil ini ceritanya ya. Jadi kita kan itu kan istilahnya contoh hal yang dulu kita rasakan gitu kan. Tapi kita tahu kan hati seorang ibu tidak demikian. Iya, Tapi sekarang yang kita rasakan adalah teman sendiri deh. Kita misalnya badannya lagi subur nih, mungkin lagi puber gitu kan, jerawatan. Itu kan memang masanya gitu kan. Teman sendiri kadang ngomong, "Oh, badan kamu kok gini, dia dong." Kok jerawatan ya sekarang ya? Jerawatan Gitu. tuh kayak gini sih ini. ya ampun muka kamu burik banget ya. Kayaknya dari dalam hati ya. Luas ya mami ya luas. Kayak dari dalam hati ya. Aku korban bukan pelaku ya. Tapi hal-hal seperti itu sebenarnya tumbuh dari lingkungan kita sendiri awalnya gitu kan, tanpa kita sadari. Nah, yang paling kita takutkan adalah adanya pembuli yang dulunya dia pernah dibully. Betul. Ya, seperti Iya. ya, perilaku balas dendam. Iya, kan, balas ya. dendam itu yang sebenarnya paling kita takutin. Nah, menurut Mami nih itu sendiri. Nah, bagaimana cara penanganan yang tepat? Misalnya kita nih sering pernah dibully nih. Bagaimana caranya kita jangan terlalu ambil hati deh, harus lebih wise terhadap kata-kata orang lain. Nah, menurut Mami ini caranya gimana nih yang paling Nah, tepat? yang pertama kan nggak semua orang bisa sebijak itu ya. Iya, Iya. makanya. Pertama, hindari bertemu dengan dia. Nah, kurangi intensitasnya. Kalau kita tahu nih kira-kira toksik nih orang yang Iya. ngomongannya aduh nyakitin hati. Kurangi ketemu sama dia supaya kita ya nggak terpengaruh. Nggak ketemu dia itu yang paling lebih mudah. Nanti kalaupun ternyata masih ketemu dan kamu ngerasa gak, sampaikan. Aku nggak suka kamu panggil dengan sebutan itu. Nah, salahnya orang Indonesia tuh toleransinya tuh tinggi. Gak Iya. enak, Gak berani. Nanti aku dipikirnya terlalu gini. Padahal kan itu baik untuk kita. Gitu. Ada kalanya ketika kita tidak berani orang mikir, oh nggak apa-apa. Iya. Nah ini Makin ngasih ditindas taunya ya. juga nggak, kamu nggak gitu juga ya kali ya. Kayaknya kamunya ya. Saya langsung Kaget ya. mana lampu di belakang nih kayak horor banget gitu. Saya pikir ada gitu kan. Refleks. Jadi saya sampaikan
Please deh, jangan panggil aku kayak gitu deh. Aku ngerasa terganggu banget. Gimana ya, rasa hatiku tuh sakit banget. Kayak gitu. Jadi mungkin kalaupun dia memang ngerasa dia teman yang baik, pasti dia dia ternyata sakit gitu ya. Dia oh iya, aku nggak akan manggil kamu lagi gitu deh. Alah gitu aja, ya udah. Berarti dia memang bukan teman sebenarnya. Hanya selama ini mengatasnamakan teman. Karena teman yang baik pasti dia bisa merit temannya. Iya benar-benar Gitu. Tapi benar juga tadi disampaikan dari lingkungan sekitar pertama yang mengawali kita dibully dengan di keluarga terkadang Iya, benar. dengan julukan-julukan itu termasuk bullying juga, memberikan julukan dengan Saya sesuatu sering yang ngomong, buruk ya. Saya sering ngomong, kapan nikah? Kayak Merasa dibully ya? udah 17 tahun. Oh ya memang bilang dong belum waktunya karena kami mengusung 2125 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Ingat itu, permisi ya, assalamualaikum. Iya betul kayak gitu aja deh ya. Solusi yang baik sekali dan Dijawab tepat begitu ya. terus. Jangan lupa ikut salam genre gitu langsung. Oke, Terima apa oke. ini? Itu enggak lagi. Mudah-mudahan ya. Tolong kan nanti kasih tahu mami mana orangnya ya. Tuh mami kita tuh awas ya. Maminya langsung turun tangan. Iya. Gitu. Tapi memang apa ya? Karena itu sudah seperti kebiasaan. Jangan kemana-mana ya, tunggu aja kelanjutannya di part 2 selanjutnya.